Akbar Ramadan sempurna. Mantap. Alhamdulillahirabbil alamin. Nih sekarang saya cicet lagi tausiah berdua. Tapi saya akan berikan keleluasaan waktu Masya Allah. untuk teman saya ini agar saya tidak dipotong-potong lagi. Masya Allah. Nah, kita sekarang berbicara tentang apa namanya tadi? Mengambil hikmah. Mengambil hikmah. Jadi mengambil hikmah. Sebetulnya saya tidak mau kalau misalkan kata-kata itu ada. Karena berbicara mengambil hikmah, hikmah itu adik saya, Ustaz. Masya Allah. Jadi jangan pakai diambil-ambil. Ya. Perempuan artinya, adiknya ya? Iya, perempuan. Oh, perempuan. Ada hikmah di balik daripada mudik yang dilakukan oleh saudara-saudara kita. Kira-kira salah satunya hikmah apa saja, Ustadz, yang bisa kita ambil daripada mudik ini? Iya. Yang pertama tadi sudah dibahas panjang kali lebar. Hikmah pertama adalah silaturahim. Betul. Dengan mudik maka kita bisa menjalin silaturahim dengan saudara, dengan famili, wabil khusus dengan kedua orang tua. Betul sekali. Kata Nabi, man sarrahu an yubsatalahu rizku au yunsa'alahu fi ansari. Betul. Falyasil rahimah. Betul. Siapa yang suka rizkinya dilapangkan, usianya dipanjangkan, maka jalin silaturahim. Betul sekali. Itu pertama. Kemudian yang kedua, hikmah dari mudik adalah bahwa ketika mudik kita silaturahim, maka silaturahim itu ibadah. Betul. Yang namanya ibadah jangan kedepani nilai-nilai jelek. Nilai-nilai yang bagus, yang positif. Contohnya, Ustadz. Tadi sudah dibahas, jangan ria, Betul. jangan pamer kekayaan, Betul. jangan sombong. Benar. Antum bilang tadi jangan dendam ya. Iya, betul. Dendam masa lalu gitu ya. Iya, kadang-kadang karena memang diremehkan sama orang lain Iya, gitu kan. balik ke Terus kampung, kemudian balas dia dendam. berhasil balik ke kampung mau pamer sama orang yang Iya. tadi berbuat sombong sama dia Iya, gitu. benar sekali. Itu saya lagi ngomongin diri sendiri, Ustaz. Masya Allah. Iya. Terus apa lagi, Ustaz? Baik, yang berikutnya Iya. hikmah dari mudik adalah kita tidak boleh memaksakan untuk mudik. Antum juga yang bahas. Oh, saya juga yang bahas tadi. Iya. Nggak apa-apa ditambahin aja, Ustaz. Saya mau tinggal dengerin. Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah, yang wajib saja dipaksakan tidak boleh. Betul. Laisal wajibu bila iktidari, wala muharramun ma'a ittirari. Artinya, Ustaz. Ngerti Terjemahin kagak, ya, Bu? Ustaz. Ngerti kakak? Saya aja belum ngerti, apalagi ente. Ustadz, ayo Ustadz. Ya, tidak ada yang wajib kalau dalam keadaan darurat. Betul, Ya, dalam keadaan terpaksa. betul. Tidak ada yang haram kalau dalam keadaan darurat. Betul. Nah, kalau yang wajib saja dalam kondisi tidak boleh dipaksa, bagaimana dengan silaturahim yang jatuh hukumnya? Betul, Menurut jumhur ulama tidak sampai wajib, betul. tetapi cukup sunnah. Ya, walaupun sunnah yang berat Benar. seperti itu. Maka silaturahim tidak boleh dipaksakan. Kalau tidak mampu, kalau misalnya ternyata di jalan menyulitkan, apalagi kita tahu kan, kalau musim mudik itu kemacetan terjadi luar biasa. Dan ini pemborosan. Betul. Coba bayangkan, berapa bensin banyak yang harus dibakar ketika macet terjadi di mana-mana saat orang pulang mudik. Betul juga, Itu Ustadz. pemborosan mubazir, padahal mubazir itu temannya setan. Jangan nunjuk ke saya, Oh, Ustadz. Masya Allah. Maaf Ustaz. Jangan begitu, Ustadz. Masalahnya bukan apa-apa, walaupun saya ora opo-opo, tapi sakitnya tuh di sini. Lanjutin sama antum Ustaz. Iya, jadi tadi berkaitan juga tuh Ustadz dengan Gimana? wala muharramun Ma'a itirori. ma'a ittirarihi, Iya. gitu ya. Ittirari atau ittirarihi. Itirorihi. Nah, jadi ada apa namanya domirnya. Artinya Iya. tidak menjadi haram kalau dalam keadaan darurat. Contoh misalkan sesuatu makanan yang awalnya adalah haram. Mohon maaf lahir batin, kita tahu apa yang memang diharamkan di dalam Islam. Betul atau betul? Ya, ada dua binatang yang saya tidak bisa sebutkan lah, udah paham semuanya apa itu. Tapi kalau misalkan dalam kondisi yang darurat di tengah hutan misalkan tidak ada makanan lagi, yang wajib dijaga apa? Yaitu menjaga diri kita supaya kita itu bertahan hidup. Tidak dalam meninggal. rangka bertahan hidup, adanya ternyata makan makanan yang haram, lalu akhirnya makanan yang haram tadi berubah
bisa menjadi halal. Kenapa? Karena adanya situasi dan kondisi. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah hikmah daripada yang namanya ajaran agama Islam juga, Ustadz. Bukan hanya saja hikmah daripada mudik, tapi Islam itu sangat artinya tidak memberikan beban. Tidak memberikan daripada yang namanya keberatan kepada umatnya selama memang umatnya menginginkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh lagi misalkan Ustadz, ya, sholat, yang namanya sholat nih. Kalau misalkan bagi yang mampu, ngapain sholatnya? Assalamualaikum. Ngapain? Berdiri. Sakit nggak bisa berdiri? Boleh. Boleh duduk. Duduk. Tiduran, berbaring. Nggak bisa, ngedip mata, nggak bisa juga. Mati, udah disolatin, selesai. Nah itulah daripada hikmah-hikmah yang ada Ustaz. Ya, inilah yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. 1, 2, 3, syiar akbar Ramadan.